Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis geografis dan demografis dari benua Afrika. Yang pertama itu adalah gambaran umum alam Afrika. Nah, kemanusiaan menghadapi tantangan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada tempat yang lebih besar dari tantangan ini selain di Afrika, benua termiskin dan terpadat kedua, menurut PBB tahun 2015. Nah, 20% permukaan tanah Afrika itu terdegradasi suatu wilayah 2 kali ukuran India. Sementara populasi Afrika diproyeksi akan meningkat tepat 4 kali lipat pada tahun 2100. Nah, dampak perubahan iklim akan parah dan konflik lingkungan diproyeksikan akan meningkat tajam. Perubahan-perubahan ini tidak hanya akan berdampak parah pada keanekaragaman hayati, tetapi juga kehidupan dan mata pencarian orang-orang Afrika. Misalnya pada tahun 2100, lebih dari setengah spesies burung dan mamalia Afrika dapat hilang dan produktivitas danau-danau Afrika dapat menurun sebesar 20-30%. Nah, lalu di beberapa negara, khususnya di Afrika Timur dan Selatan, proporsi lahan yang dilindungi jauh melebihi rata-rata global. Namun, hanya 13% dari daratan Afrika yang ditutupi oleh hutan hujan, yaitu 20% dari total luas hutan hujan tropis. Hutan hujan ini mendukung proporsi terbesar keanekaragaman hayati benua itu. 90% dari karbon yang tersimpan sebagaimana didefinisikan oleh biomasa di atas tanah dan diperkirakan secara langsung atau tidak langsung mendukung 100 juta orang dengan menyediakan makanan, obat-obatan, kayu, dan hasil hutan non-kayu. Modal alam Afrika yang luar biasa menghadapi tantangan yang sangat besar karena Afrika adalah benua termiskin di dunia dan memiliki populasi manusia yang besar dan berkembang pesat. Populasi manusia Afrika itu ada 1,1 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi setidaknya 2,4 miliar pada tahun 2050 dan 4,2 miliar pada akhir abad ini. Afrika memiliki tingkat pertumbuhan populasi manusia tertinggi dari semua benua, dan semua 10 negara dengan tingkat kesuburan tertinggi berada di Afrika, yaitu di Sub-Sahara. Struktur usia di benua itu relatif muda dengan 43% penduduknya berusia kurang dari 15 tahun dan 60% berusia kurang dari 24 tahun. Nah, tingkat kesuburan di Afrika diproyeksikan menurun selama 2 dekade terakhir menurut PBB 2015. Namun penurunan aktual hanya seperempat dari proyeksi. Nah, yang kedua itu ada di gambaran umum pola kehidupan masyarakat Afrika. Nah, di dalam benua Afrika itu ada yang namanya migrasi bantu. Nah, migrasi bantu ini berdampak besar pada praktik ekonomi, budaya, dan juga politik Afrika. Nah, migran bantu itu memperkenalkan banyak keterampilan baru ke dalam komunitas tempat mereka berinteraksi, termasuk pertanian dan industri yang canggih. Nah, keterampilan ini termasuk bercocok tanam dan menempa alat serta senjata dari logam. Keterampilan ini memungkinkan orang Afrika untuk mengolah tanah lahan baru yang memiliki beragam fitur fisik dan iklim. Banyak komunitas pemburu-pemburu mengumpulkan berasimilasi atau diabdosi ke dalam budaya bantu yang lebih maju secara teknologi. Nah, pada gilirannya, orang Bantu mengadopsi keterampilan dari komunitas yang mereka temui, termasuk peternakan atau beternak hewan untuk makanan. Nah, pertukaran keterampilan dan gagasan ini sangat memajukan lanskap budaya Afrika, terutama di wilayah timur. Di wilayah Timur Tengah dan Selatan benua. Nah, saat ini sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah ini merupakan keturunan migran Bantu atau dari campuran Bantu penduduk asli. Nah, migrasi manusia besar ketiga di Afrika adalah perdagangan budak Afrika antara abad ke-15 dan abad ke-19. Lebih dari 15 juta orang Afrika diangkut menyeberangi Samudra Atlantik untuk dijual sebagai budak di Amerika Utara dan Selatan. Nah, jutaan budak juga diangkut di dalam benua, biasanya dari Afrika Tengah dan Madagaskar ke Afrika Utara dan koloni Eropa Afrika Selatan. Jutaan orang Afrika tewas dalam perdagangan budak.
Sebagian besar budak diambil dari pedalaman benua yang terisolasi. Nah, mereka itu dijual di daerah perkotaan di pantai Afrika Barat. Nah, ribuan orang tewas dalam proses brutal penangkapan mereka, dan ribuan lainnya tewas dalam migrasi paksa ke pusat-pusat perdagangan. Bahkan, lebih banyak lagi yang kehilangan nyawa mereka dalam pelayaran berbahaya melintasi Samudra Atlantik. Dampak perbudakan di Afrika tersebar luas dan beragam. Perhitungan dari komputerisasi telah memproyeksi bahwa jika tidak ada perdagangan budak, populasi Afrika akan menjadi 50 juta, bukan 25 juta pada tahun 1850. Bukti juga menunjukkan bahwa perdagangan budak berkontribusi dan eksploitasi jangka panjang di Afrika. Nah, komunitas dan infrastruktur sangat rusak oleh perdagangan budak sehingga tidak dapat dibangun kembali dan diperkuat sebelum kedatangan penjajah Eropa pada abad ke-19. Lalu, sementara orang Afrika sangat menderita selama perdagangan budak, pengaruh mereka terhadap seluruh dunia meluas. Populasi budak di Amerika Utara dan Selatan memberikan kontribusi ekonomi, politik, dan juga budaya yang luar biasa bagi masyarakat yang memperbudak mereka. Nah, standar hidup di Amerika Utara dan Selatan yang dibangun di atas pertanian, industri, dan juga komunikasi dan transportasi akan jauh lebih rendah jika bukan karena kerja paksa yang keras dari para budak Afrika. Nah, lebih jauh lagi, banyak praktik budaya di belahan bumi barat, terutama dalam musik, makanan, agama, yang merupakan gabungan dari adat istiadat Afrika dan juga lokal. Nah, Afrika kontemporer sangat beragam, menggabungkan ratusan bahasa asli dan kelompok adat.